Pernahkah kamu berada dalam situasi membingungkan di mana dia tiba-tiba menjauh, membuatmu mempertanyakan segalanya? Kamu memutuskan untuk mundur dan menjaga jarak, tetapi tiba-tiba dia marah karena kamu tidak mengejarnya. Membingungkan, bukan? Rasanya seperti terjebak dalam tarik ulur emosional, di mana tidak ada langkah yang terasa benar. Tapi, ini twistnya, reaksinya bukan tentang keheninganmu, melainkan tentang apa yang diungkapkan oleh keheninganmu. Dalam video hari ini, kita akan membahas dinamika ini secara mendalam. Mengapa dia menjauh, tapi kemudian bereaksi seperti itu? Dan bagaimana cara kamu merespons dengan tenang dan penuh kekuatan seperti seorang stoik, menguasai emosi dan situasi? Tetap simak, karena di akhir video ini kamu akan tahu cara menangani situasi ini dengan jelas dan percaya diri. Nomor 1. Mengapa dia tiba-tiba menjauh? Pertanyaan ini sering membuat banyak pria bingung. Faktanya, sikap menjauh ini tidak selalu berarti kamu melakukan kesalahan. Dalam banyak kasus, wanita menciptakan jarak sebagai cara untuk menguji hubungan. Seringkali, tes ini bahkan tidak disengaja, melainkan berasal dari alam bawah sadarnya. Dia mungkin ingin tahu seberapa besar perhatianmu, apakah kamu akan mengejarnya, atau seberapa jauh usahamu untuk membuat hubungan ini tetap berjalan. Pada dasarnya, perilaku ini sering muncul karena dia butuh keyakinan atau kepastian dalam hubungan. Sayangnya, disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Mereka panik, mereka mulai lebih sering menelepon, mengirim pesan panjang-panjang, atau melakukan apa saja untuk memperbaiki keadaan. Tapi, langkah ini justru membuat kamu masuk ke dalam pola yang dia ciptakan tanpa sadar. Alih-alih terlihat stabil dan percaya diri, kamu justru tampak reaktif, seolah-olah kamu tidak percaya pada nilai dirimu sendiri. Bayangkan kamu sedang berkencan dengan seseorang selama beberapa bulan, semuanya tampak baik-baik saja. Lalu, tiba-tiba dia mulai jarang merespons, energinya berubah, atau mungkin dia membatalkan beberapa janji temu. Naluri pertamamu mungkin adalah berusaha lebih keras, mengirim bunga, mengirim pesan setiap pagi, atau mencoba membuktikan bahwa kamu masih peduli. Tapi, seorang pria yang bijaksana paham bahwa nilainya tidak bergantung pada perilaku orang lain. Daripada bereaksi secara impulsif, dia mengamati tindakan pasangannya dengan tenang. Dia tetap tenang dan menunjukkan sikap percaya diri. Misalnya, kamu bisa mengirim pesan sederhana seperti, "Hei, aku merasa ada yang berubah belakangan ini. Kalau kamu butuh waktu, aku menghargainya. Beritahu aku jika kamu ingin berbicara. Lalu, kamu lepaskan." Ini bukan berarti kamu bersikap dingin atau cuek. Ini berarti kamu menunjukkan, kepada dia dan dirimu sendiri, bahwa kamu tidak akan kehilangan keseimbangan hanya karena perubahan sementara. Pesan yang tersirat adalah, aku menghargai diriku sendiri dan tetap tenang, apapun yang terjadi. Pendekatan ini membuatmu berbeda. Ketika pria lain mungkin akan panik atau terlalu agresif, kamu tetap tenang dan percaya diri. Sikap ini memancarkan energi yang kuat dan menarik, karena menunjukkan bahwa kamu yakin dengan nilai dirimu sendiri. Jadi, ketika dia menjauh, jangan biarkan rasa cemas mengendalikan reaksimu. Ambil napas, refleksikan, dan ingat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh jaraknya. Tetap setia pada prinsipmu, dan kamu akan menghadapi situasi ini dengan martabat dan kebijaksanaan. Sikap inilah yang membuatmu istimewa. Nomor 2. Apa yang dia harapkan saat dia mulai menjauh? Ini mungkin bukan permainan sadar, tapi di pikirannya, ini semacam tes. Dia mungkin berharap kamu bereaksi dengan cara yang menunjukkan betapa pentingnya dia dalam hidupmu. Mungkin dia membayangkan kamu terus-menerus menelepon atau mengirim pesan, atau bahkan datang tanpa pemberitahuan, memohon perhatian, atau melakukan sesuatu yang besar seperti adegan film untuk mendapatkannya kembali. Kenapa dia berharap begitu? Karena kita tumbuh dengan cerita dari film, acara TV, dan norma sosial yang membuat kita percaya bahwa nilai seorang pria diukur dari seberapa keras dia mengejar wanita. Narasi tentang pengejaran tanpa henti ini telah membuat banyak pria berpikir bahwa jika mereka tidak mengejar, berarti mereka tidak cukup peduli. Tapi, inilah kenyataannya, mengejar bukan selalu jawabannya. Kadang-kadang, itu justru mengirim pesan yang salah tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Disinilah pola pikir stoik mengubah segalanya. Seorang stoik tidak bertindak karena putus asa atau impulsif, mereka bertindak berdasarkan kejelasan dan prinsip. Tanyakan pada dirimu sendiri,
Apakah reaksiku selaras dengan siapa diriku dan nilai-nilaiku? Atau, apakah aku bereaksi karena takut kehilangannya? Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa nilai diri kita tidak tergantung pada validasi dari luar, apalagi pada persetujuan emosional orang lain. Kamu tidak perlu mengejar siapapun untuk membuktikan nilai dirimu. Sebaliknya, kamu menunjukkan nilaimu dengan tahu kapan harus tetap berdiri teguh. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Stoik, Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dalam konteks ini, musuhmu adalah ekspektasi masyarakat yang mengharuskanmu mengejar untuk membuktikan nilaimu. Lawan dorongan untuk bereaksi secara emosional, dan tetaplah teguh dengan rasa hormat pada dirimu sendiri. Bayangkan ini, dia menjauh, berhenti sering mengirim pesan, dan kamu merasakan perubahan energinya. Kamu menyadarinya, dan ya, itu menyakitkan. Tapi alih-alih mengirim pesan seperti, kamu baik-baik saja, atau, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kamu berhenti sejenak, kamu merenung, kenapa dia menjauh? Mungkin dia sedang menguji reaksimu, atau mungkin dia hanya sedang menghadapi masalahnya sendiri. Alih-alih mengejar, kamu tetap tenang. Kamu lanjutkan hidupmu, pergi ke gym, fokus pada pekerjaan, hangout dengan teman, atau mendalami hobi. Kamu menunjukkan melalui tindakanmu bahwa jaraknya tidak mengguncang duniamu. Ini bukan berarti kamu tidak peduli, ini berarti kamu menghargai dirimu sendiri cukup untuk memberinya ruang untuk kembali kepadamu. Sekarang, bayangkan dari sudut pandangnya. Dia mengharapkanmu mengejar untuk memvalidasi dirinya, tapi kamu tetap stabil. Perubahan dinamika ini membuatnya mempertanyakan tindakannya sendiri. Kenapa dia tidak mengejarku? Apakah aku salah menilai dia? Mungkin aku menjauh terlalu cepat. Ketenanganmu membuat dia melihatmu dalam cahaya yang berbeda, seseorang yang tidak mudah terpengaruh, seseorang yang sangat menghargai dirinya sendiri. Ketika kamu menolak bereaksi seperti yang diharapkan, itu bukan berarti kamu dingin atau jauh. Kamu sedang menyampaikan rasa hormat pada dirimu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak akan membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Dan ini poin terpentingnya, ini bukan tentang manipulasi atau mencoba memenangkan hatinya. Ini tentang tetap teguh pada siapa dirimu. Ketika kamu tetap tenang dan setia pada nilai-nilaimu, kamu mengirim pesan yang kuat, aku tidak perlu membuktikan nilaimu kepada siapapun. Aku sudah tahu nilai diriku. Itulah energi seorang pria yang memimpin dengan kekuatan batin, dan percayalah, itu jauh lebih menarik daripada gestur besar atau pesan putus asa apapun. Jadi, lain kali saat kamu merasa dorongan untuk bereaksi secara dramatis, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku mengejarnya untuk memvalidasi diriku? Atau, apakah aku tetap teguh untuk menunjukkan kekuatan sejati? Pilihan ada di tanganmu, dan kekuatan itu ada dalam ketenanganmu. Sekarang, luangkan waktu untuk merenung. Ketika menghadapi seseorang yang menjauh, bagaimana kamu merespons? Apakah kamu bereaksi impulsif, atau kamu mengambil pendekatan stoik dan tetap teguh dengan rasa hormat pada dirimu sendiri? Bagikan pemikiranmu, atau cukup tegaskan kebenaran ini. Aku teguh pada nilainya diriku. Kata-katamu mungkin menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka menuju kekuatan dan kesadaran diri. Nomor 3. Kenapa sikap tidak mengejar membuat dia terkejut? Saat dia mulai menjauh, reaksimu yang tenang mungkin bukan sesuatu yang dia harapkan. Itu bisa membuatnya bingung, bahkan frustrasi. Kenapa? Karena kebanyakan pria biasanya panik. Mereka akan terus-menerus mengirim pesan, meminta penjelasan, atau mencoba mati-matian memperbaiki apa yang mereka pikir salah. Tapi kamu tidak melakukan itu. Sebaliknya, kamu tetap tenang, tidak mengejarnya, dan keputusan itu mungkin benar-benar membuatnya terkejut. Kenapa? Karena biasanya, orang mengharapkan kekacauan emosional saat mereka menjauh. Mereka mengharapkan reaksi, apakah itu kemarahan, ketakutan, atau keputusasaan. Tapi kamu tidak bereaksi. Kamu tetap tenang, berdiri teguh, tanpa terguncang. Perubahan dinamika ini membuatnya bingung, mungkin sedikit frustrasi, tapi yang pasti, tertarik. Mari kita gali lebih dalam kenapa sikap tidak mengejar ini begitu kuat. Pikirkan, betapa langkanya ketenangan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dengan tidak mengejarnya, kamu menunjukkan keamanan emosional dan kemandirian, dua kualitas yang sangat menarik. Kamu mengirimkan pesan yang jelas, kedamaian dan rasa nilai diriku tidak bergantung padamu atau perhatianmu.
Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli atau bermain sulit didapat. Ini tentang menunjukkan pola pikir yang berkata, aku baik-baik saja, dengan atau tanpa kamu. Energi seperti ini membuat orang lain tidak bisa tidak menghormatinya, dan ini sangat berbeda dari perilaku reaktif atau penuh kebutuhan yang mungkin sering dia temui. Bayangkan dia mengirim pesan yang samar, seperti, aku nggak tahu gimana perasaanku sekarang. Kebanyakan pria akan langsung mencoba memperbaiki situasi, menjawab dengan sesuatu seperti, maksudnya gimana? Yuk kita bahas. Aku bisa bantu apa? Tapi kamu berhenti sejenak, menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. Aku mengerti, ambil waktu yang kamu butuhkan. Tanpa panik, tanpa reaksi berlebihan, hanya energi yang tenang dan terkendali. Jawaban itu bukan sesuatu yang dia harapkan, dan justru karena itu, respons tersebut sangat efektif. Kamu tidak terjebak dalam drama emosional dan menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk membiarkan semuanya berjalan dengan alami. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatanmu terletak pada kemampuan untuk tetap tidak terguncang, apapun yang terjadi di sekitarmu. Ini bukan tentang mengabaikan perasaannya atau pura-pura tidak peduli. Ini tentang menolak membiarkan tindakannya mengganggu kedamaian batinmu. Kamu menunjukkan, pada dia dan dirimu sendiri, bahwa kamu mengendalikan emosimu dan reaksimu. Ketika kamu bertindak dari tempat ketenangan, kamu menunjukkan kekuatan dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Ini bukan soal memenangkan hatinya melalui permainan atau manipulasi, ini tentang tetap setia pada nilai-nilai dan prioritasmu. Dan inilah yang menarik, ketika kamu tetap tenang dan terkendali, itu seringkali justru menariknya kembali. Kenapa? Karena ketenangan itu magnetis. Ketenangan itu langka dan menciptakan aura misteri dan kekuatan. Saat pria lain berlomba-lomba mendapatkan perhatiannya, kamu dengan tenang menjalani hidupmu, menjaga kedamaianmu, dan memprioritaskan dirimu. Ini tidak hanya membuatmu menarik, tapi juga membuatmu tak terlupakan. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak mengejarku? Kenapa dia terlihat begitu percaya diri tanpa aku? Rasa penasaran itu, ditambah rasa hormat yang dia rasakan pada ketenanganmu, menciptakan perubahan besar dalam cara dia memandangmu. Pada akhirnya, tidak mengejar bukan berarti kamu tidak peduli. Itu adalah tentang rasa hormat pada dirimu sendiri. Ini adalah tentang memahami bahwa nilaimu tidak berasal dari persetujuan atau perhatian orang lain. Dengan memilih ketenangan daripada kekacauan, kamu menciptakan fondasi yang tak tergoyahkan untuk dirimu sendiri, dan itu membuatmu sangat menarik. Jadi, ingatlah ini, kekuatanmu ada pada responsmu yang tenang. Ketika kamu memilih untuk memprioritaskan kedamaianmu daripada drama emosional, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, tapi juga menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang layak dihormati dan dikagumi. Nomor 4. Kekesalannya bukan tentang kamu. Kamu tidak mengejarnya, dan sekarang dia marah. Godaan untuk merasa bahwa kekesalannya adalah tentang dirimu bisa sangat besar. Wajar jika merasa reaksinya mencerminkan sesuatu yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Tapi inilah kenyataannya, kekesalannya sebenarnya bukan tentang kamu. Pikirkan ini, dia mungkin membangun ekspektasi bahwa kamu akan mengejarnya. Bahwa pengejaranmu akan memberinya rasa berharga atau penting. Ketika kamu tidak melakukannya, itu menciptakan jurang yang tidak nyaman antara harapannya dan kenyataan. Dan jurang itulah yang membuatnya kesal, bukan tindakanmu, melainkan cerita yang dia ciptakan dalam pikirannya sendiri. Perspektif Stoik, kamu tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain. Ekspektasi mereka adalah tanggung jawab mereka untuk dikelola, bukan tugasmu untuk dipenuhi. Ini adalah perubahan pola pikir yang kuat. Tapi, ini bukan berarti kamu mengabaikan perasaannya atau menolaknya mentah-mentah. Kamu tetap bisa menunjukkan empati tanpa menjadikan kekesalannya sebagai bebanmu. Misalnya, jika dia menghadapkanmu dengan rasa kesalnya, jangan defensif atau meminta maaf atas sesuatu yang tidak perlu. Sebaliknya, kamu bisa dengan tenang berkata, aku paham kalau kamu merasa kesal, dan aku mendengar perasaanmu. Tapi dari sudut pandangku, aku tidak merasa perlu mengejarmu. Aku menghormati ruangmu, dan aku juga menghormati ruangku sendiri. Kenapa respons ini penting? Jawaban seperti ini melakukan dua hal penting. Mengakui perasaannya, kamu menunjukkan bahwa perasaannya valid, meskipun mungkin keliru arah. Menguatkan batasanmu, kamu menunjukkan bahwa kamu tetap teguh pada pilihanmu, sambil tetap bersedia berkomunikasi secara dewasa dan penuh hormat. Bayangkan situasi ini, kamu berbicara dengan seseorang,
semuanya tampak berjalan baik, tapi tiba-tiba dia menjauh. Dia berharap kamu akan mengejarnya, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Kamu tahu bahwa mengejar akan melanggar nilai-nilaimu dan mengorbankan keseimbangan emosionalmu. Ketika dia akhirnya marah, itu bukan karena kamu salah. Itu karena dia mengharapkan reaksi tertentu darimu dan tidak mendapatkannya. Dengan merespons dengan tenang, kamu menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai dirimu untuk tidak tunduk pada setiap ekspektasi yang dilemparkan kepadamu. Kamu juga menunjukkan stabilitas emosional, yang jauh lebih menarik daripada bereaksi impulsif terhadap emosi orang lain. Pelajaran utamanya, kekesalannya mungkin terasa pribadi, tapi sebenarnya tidak. Itu hanyalah refleksi dari ekspektasi yang tidak terpenuhi, yang dia buat untuk dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan itu, dan kamu juga tidak seharusnya mencoba. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons, dengan anggun, jujur, dan penuh rasa hormat pada dirimu sendiri. Ingatlah, seperti yang diajarkan oleh Stoik, kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu terhadapnya. Jadi, ketika kamu menghadapi situasi ini, tarik napas, tetap tenang, dan bersikaplah dewasa, bukan untuk membuktikan bahwa dia salah atau membuatnya melihat sudut pandangmu, tapi untuk melindungi kedamaian batinmu sambil tetap menghormati percakapan. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Bagaimana menurutmu gagasan bahwa kekesalannya bukan tentang dirimu? Apakah kamu pernah merasa memikul beban ekspektasi orang lain yang tidak terpenuhi? Bagikan pemikiranmu, atau jika kamu ingin membuat pelajaran ini sebagai afirmasi untuk perjalanan hidupmu, tinggalkan kalimat sederhana ini di kolom komentar. Aku melindungi kedamaian diriku. Nomor 5. Hubungan sehat tidak bermain-main. Mari kita bahas sesuatu yang penting dalam membangun hubungan yang bermakna. Hubungan sehat bukanlah permainan, dan seharusnya tidak terasa seperti itu. Bayangkan, ketika kamu menjalin hubungan, kamu pasti ingin merasakan kemitraan di mana kepercayaan dan komunikasi terbuka menjadi fondasi utamanya. Permainan emosional atau taktik manipulatif. Itu adalah tanda bahaya, bukan fondasi yang baik. Tapi apa yang terjadi saat kamu merasa dia menjauh atau seperti sedang menguji kamu? Mungkin tiba-tiba dia menjadi dingin, tidak konsisten, atau bahkan bertingkah seperti tidak tertarik hanya untuk melihat bagaimana kamu akan merespons. Hal seperti ini bukan hanya membingungkan, tapi juga melelahkan. Jangan bereaksi impulsif, berhenti sejenak. Inilah saatnya pola pikir Stoik menjadi alat paling berharga bagimu. Pendekatan Stoik mengingatkanmu bahwa kamu bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian batinmu, apapun yang dilakukan orang lain. Jika dia sedang menguji kamu, ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin tidak seimbang dalam hubungan kalian. Daripada terjebak dalam tarik-menarik emosional, ambillah langkah mundur dan renungkan. Apakah ini benar-benar jenis hubungan yang aku inginkan? Bayangkan situasi ini. Kamu sudah konsisten hadir dalam hubungan tersebut, menjadi pasangan yang perhatian, pengertian, dan tulus. Semuanya terlihat baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia mulai menjauh. Dia mungkin lebih jarang mengirim pesan, membatalkan rencana, atau tampak lebih dingin. Hal ini tentu bisa memicu rasa ragu atau frustrasi. Namun, alih-alih bereaksi secara emosional, seperti mengirim pesan terus-menerus, menuntut penjelasan, atau ikut bermain dalam permainannya, kamu tetap tenang. Kamu mendekati situasi ini dengan kejujuran yang tenang dan langsung. Kamu bisa mengatakan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Kalau ada yang mengganggu, aku lebih suka kita bicarakan secara terbuka daripada aku hanya menebak-nebak sendiri. Apa yang komunikasi ini tunjukkan? Pernyataan ini menyampaikan dua hal penting. Kamu memperhatikan, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan hubungan ini dan menyadari adanya perubahan. Kamu menghargai komunikasi terbuka, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih memilih diskusi yang jujur daripada drama atau spekulasi. Kemungkinan hasilnya, jika dia benar-benar menguji kamu, dia mungkin menghargai kejujuranmu dan merasa cukup aman untuk berbagi apa yang sebenarnya dia rasakan. Kadang-kadang, orang bermain-main dalam hubungan karena takut atau tidak percaya diri. Mereka takut untuk menjadi rentan, jadi mereka mencoba melindungi diri dengan menggoda situasi. Jika pendekatan tenangmu mendorongnya untuk berhenti bermain dan berkomunikasi, ini justru bisa membuat hubungan kalian lebih erat. Namun, bagaimana jika permainannya terus berlanjut?
Bagaimana jika dia terus menjauh atau menggunakan taktik manipulatif tanpa berusaha untuk bertemu di tengah? Disinilah kamu perlu mengevaluasi ulang hubungan ini. Hubungan sehat bukan tentang bermain drama. Sebanyak apapun kamu peduli padanya, hubungan yang didasarkan pada ujian dan manipulasi hanya akan membuatmu merasa lelah secara emosional dan tidak terpenuhi. Jika dia tidak mau keluar dari pola permainan ini meskipun kamu sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan terbuka dan penuh hormat, kamu berhak, bahkan perlu, untuk melangkah pergi. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memprioritaskan kesejahteraan emosionalmu dan menetapkan standar untuk jenis hubungan yang kamu layak dapatkan. Hubungan sehat itu seperti perahu yang seimbang, di mana kedua orang mendayung ke arah yang sama, bekerja sama menghadapi tantangan. Ketika salah satu mulai bermain-main, itu seperti mereka menjatuhkan dayung dan malah menggoyangkan perahu. Berapa lama kamu bisa menjaga perahu tetap stabil sendirian? Pelajaran utama, jika kamu pernah berada dalam situasi seperti ini, ingatlah, kamu tidak di sini untuk bermain-main. Kamu di sini untuk membangun sesuatu yang nyata. Dengan tetap setia pada nilai-nilaimu, berkomunikasi secara terbuka, dan melindungi kedamaian batinmu, kamu menetapkan standar untuk jenis cinta yang sesuai dengan siapa dirimu. Hubungan bukan tentang membuktikan nilaimu pada seseorang, melainkan tentang berbagi hidup dengan seseorang yang sudah melihat nilaimu. Nomor 6. Mengapa mengejar malah membuat situasi memburuk? Ketika kamu mengejar seseorang, sebenarnya yang kamu lakukan adalah menunjukkan desperasi, dan mari jujur, desperasi itu tidak menarik. Bayangkan ini, bagaimana perasaanmu jika seseorang mengejar kamu dengan cara yang membuatmu merasa seolah-olah dunianya akan runtuh tanpamu. Mungkin kamu akan merasa tertekan, bahkan sedikit terganggu. Hal yang sama berlaku baginya. Mengejar memberi pesan bahwa kamu membutuhkan dia lebih dari dia membutuhkanmu, dan ketidakseimbangan seperti itu bisa mengurangi ketertarikannya padamu. Lihat dari sudut pandang Stoik. Seorang pria Stoik tidak bertindak karena takut, tetapi karena prinsip. Dia menghargai martabatnya dan tahu bahwa harga dirinya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Saat kamu mengejar, kamu mengorbankan martabat itu. Rasanya seperti menyerahkan seluruh kendali hubungan kepadanya sambil berkata, "Ini, ambil semua kekuatan. Aku akan melakukan apa saja agar kamu tetap di sini." Energi seperti itu tidak menciptakan rasa saling menghormati. Hubungan yang sejati tidak dibangun dari usaha sepihak. Hubungan berkembang melalui saling menghormati. Dengan tidak mengejar, kamu menunjukkan nilaimu. Kamu sedang berkata, "Aku peduli padamu, tetapi aku juga peduli pada diriku sendiri." Jika hubungan ini ingin berhasil, harus ada keseimbangan. Dan mari perjelas, ini bukan tentang bermain-main atau bersikap dingin. Ini tentang hidup selaras dengan nilaimu. Seorang pria Stoik tahu harga dirinya dan membiarkan tindakannya berbicara lebih lantang daripada ketakutannya. Saat kamu berhenti mengejar, kamu menunjukkan kemandirian dan kepercayaan diri, dua hal yang sangat menarik. Pikirkan ini sebelum mengejar. Ketika kamu merasa dorongan untuk mengejar, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Pesan apa yang sedang aku sampaikan di sini? Alih-alih mengejar, fokuslah pada dirimu sendiri. Pertumbuhanmu, tujuan hidupmu, hal-hal yang membuat hidupmu bermakna. Karena saat kamu berkembang, orang-orang yang tepat akan ingin menjadi bagian dari perjalananmu, bukan karena kamu memohon, tetapi karena mereka melihat nilaimu. Renungkan ini, bagaimana menurutmu tentang gagasan membiarkan tindakanmu, bukan ketakutanmu, yang menentukan nilaimu? Apakah konsep menjaga martabat dan keseimbangan dalam hubungan ini sesuai dengan pandanganmu? Jika kamu setuju dengan pendekatan Stoik ini, tinggalkan afirmasi berikut. Aku percaya diri dengan nilai diriku. Pandanganmu bisa menginspirasi seseorang di perjalanan mereka, jadi jangan ragu untuk berbagi. Nomor 7. Tetap kuat ketika dia bereaksi. Saat emosi memuncak, menjaga ketenangan bisa menjadi tantangan besar. Jika dia marah dan menyerangmu dengan kata-kata seperti, "Kamu nggak peduli sama aku," atau "Kamu dingin banget," hal itu bisa sangat menyakitkan. Naluri alami adalah untuk membela diri, mungkin dengan mengatakan, "Itu nggak benar," atau menjelaskan sudut pandangmu. Namun, inilah momen di mana kekuatan dan ketenanganmu menjadi sangat penting. Ini bukan tentang memenangkan argumen, ini tentang tetap stabil dan menunjukkan bahwa kamu bisa tetap tenang meski situasinya sulit. Pahami emosinya, jangan jadikan pribadi. Ketika dia melontarkan kata-kata yang menyakitkan, ingatlah,
Kata-katanya mencerminkan kondisi emosinya saat ini, bukan karaktermu. Pemahaman ini menjadi semacam perisai mental yang melindungi kedamaian batinmu. Itu bukan serangan pribadi, melainkan ekspresi sementara dari perasaannya, mungkin frustrasi, kesedihan, atau ketakutan. Dengan menyadari ini, kamu bisa mundur sejenak dan melihat situasi dengan lebih jernih, sebagai peluang untuk memimpin dengan ketenangan dan empati. Contoh, bayangkan dia berkata, "Kamu nggak peduli sama aku. Kamu selalu terlihat jauh." Sangat mudah untuk membalas dengan, "Itu nggak adil," atau, "Kamu yang selalu menjauh duluan." Namun, respons seperti ini hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, ambil jeda, tarik napas, dan kuatkan dirimu. Katakan dengan tenang, "Aku mengerti kenapa kamu merasa begitu, dan aku minta maaf jika aku terkesan menjauh. Itu bukan maksudku untuk menyakitimu. Aku percaya memberi kita ruang untuk berpikir dengan jernih akan membantu kita menyelesaikan ini dengan cara yang lebih baik. Aku peduli padamu, dan aku ingin kita mendekati ini dengan hati-hati." Mengapa pendekatan ini efektif? Mengakui perasaannya, kamu menunjukkan bahwa kamu mendengar dan memahami kekhawatirannya. Menetapkan batas sehat, kamu tetap tenang sambil memberikan ruang untuk pendekatan yang lebih konstruktif. Contoh lain, jika dia berkata, "Kamu selalu menghindar kalau aku mau ngobrol serius. Aku merasa cuma aku yang peduli di sini." Respons impulsif mungkin berupa, "Itu nggak benar, aku mencoba bicara, tapi kamu yang nggak mendengarkan." Sebagai gantinya, coba respons dengan cara berikut. "Aku paham ini penting untukmu, dan aku menghargainya. Aku juga percaya kita akan lebih baik membicarakannya saat kita sudah lebih tenang. Yuk, ambil waktu dulu, lalu kita diskusi lagi saat kita siap untuk benar-benar mendengarkan satu sama lain." Pendekatan ini menghargai pentingnya isu yang dibawa. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak mengabaikan atau meremehkan kekhawatirannya. Menawarkan solusi yang dewasa, ini menunjukkan bahwa kamu mengutamakan komunikasi yang sehat dibandingkan konflik emosional. Praktik stoik yang penting, berhenti dan refleksikan sebelum merespons. Bayangkan dirimu seperti gunung di tengah badai. Angin mungkin berhembus kencang, hujan deras turun, tetapi gunung tetap kokoh. Kamu bisa menjadi gunung itu dalam hubunganmu. Ketika keinginan untuk bereaksi secara emosional muncul, berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan ingat. Ini adalah saatku untuk memilih kekuatan atas impuls. Apa artinya tetap kuat? Tetap kuat bukan berarti menekan perasaanmu atau mengabaikan perasaannya. Ini tentang mengelola emosi dengan cara yang membawa pemahaman, bukan konflik. Saat kamu menguasai ini, kamu tidak hanya menghindari argumen, tetapi juga memberi contoh kuat tentang kecerdasan emosional dan pengendalian diri. Intinya, tetap kuat ketika dia bereaksi bukan soal membuktikan bahwa kamu benar, tetapi menunjukkan bahwa kamu mampu menangani konflik dengan grace, empati, dan rasa hormat. Kamu ada di sana bukan untuk menang, tetapi untuk mendengarkan, memahami, dan memimpin percakapan menuju resolusi. Nomor 8. Tetap setia pada diri sendiri membawa hasil. Coba pikirkan, berapa kali kamu merasa tergoda untuk berubah, untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu hanya untuk memenangkan hati seseorang. Mungkin kamu mengubah cara berbicara, apa yang kamu kenakan, atau bahkan nilai-nilai yang kamu pegang. Memang menggoda, bukan, tapi inilah kenyataannya, berpura-pura tidak akan membangun hubungan yang langgeng. Memang bisa menarik perhatian untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya, topeng itu akan jatuh. Yang benar-benar bertahan adalah keaslian. Ketika kamu hidup sesuai dengan nilai dan prinsipmu, kamu menarik orang-orang yang benar-benar terhubung dengan dirimu. Kamu tidak perlu berusaha mengesankan mereka, karena mereka akan melihat dirimu yang sejati dan menghargainya. Bayangkan bertemu dengan seseorang yang mengagumimu bukan karena kamu berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu, tetapi karena kamu tetap setia pada diri sendiri. Itu luar biasa, bukan? Pikirkan tentang saat di mana kamu mempertahankan apa yang kamu percayai meskipun itu tidak populer. Mungkin kamu menolak ikut bergosip meskipun itu membuatmu merasa terasingkan sejenak, atau mungkin kamu tetap tenang saat berdebat, menolak untuk memperburuk keadaan karena kamu menghargai rasa hormat lebih dari sekadar menang. Momen-momen itu, sekecil apapun, menunjukkan siapa dirimu. Itu menunjukkan kepada dunia apa yang kamu perjuangkan, dan kekuatan diam ini sangat memikat. Prinsip stoik, seorang pria stoik tidak mengejar validasi seperti anjing yang mengejar ekornya sendiri.
Itu melelahkan dan akhirnya sia-sia. Sebaliknya, dia fokus pada apa yang ada dalam kendalinya, integritas, tindakan, dan karakter. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Dengan pola pikir ini, kamu dibebaskan dari kekhawatiran tentang pendapat orang lain. Kamu menyadari bahwa persetujuan orang lain itu sementara, tetapi kebajikan batinmu itu kekal. Dengan menjadi dirimu sendiri, kamu membangun fondasi hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian. Bayangkan alternatifnya, sebuah hubungan di mana kamu terus-menerus berjalan di atas kulit telur, berusaha mempertahankan citra yang sebenarnya bukan dirimu. Itu sangat melelahkan dan tidak bisa bertahan lama. Tapi ketika kamu otentik, hubungan yang terbentuk adalah hubungan yang nyata, tanpa perlu manipulasi atau permainan. Saran saya, berhenti khawatir apakah kamu cukup baik untuk orang lain. Fokuslah untuk menjadi cukup baik untuk dirimu sendiri. Ketika kamu beroperasi dari tempat rasa hormat dan keaslian pada dirimu sendiri, orang-orang yang tepat, mereka yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilaimu, akan menemukan jalan untuk mendekatimu. Itulah bagaimana tetap setia pada diri sendiri akan membawa hasil, tidak hanya dalam hubungan, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Nomor 9. Mengetahui kapan harus pergi. Mari kita bahas tentang salah satu keputusan yang paling sulit namun sangat penting dalam hidup, mengetahui kapan kita harus pergi. Hubungan seharusnya bisa memperkaya hidup kita, menantang kita dengan cara yang sehat, dan membantu kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi, apa yang terjadi ketika hubungan tersebut justru menjadi sumber permainan emosional, frustrasi yang tak berujung, atau siklus yang terasa tidak ada ujungnya? Saat itulah, kita perlu mundur sejenak dan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan sulit yang penting. Apakah hubungan ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Apakah hubungan ini mencerminkan hidup dan tujuan yang saya perjuangkan? Atau justru menguras energi saya dan menjauhkan saya dari kedamaian serta kestabilan yang saya butuhkan untuk berkembang? Ketika kamu merasa terus-menerus meragukan nilai dirimu, merasa seperti berjalan di atas kulit telur, atau menanggung lebih banyak stres daripada kebahagiaan, jawabannya mungkin sudah jelas, saatnya untuk pergi. Pergi bukan berarti kamu menyerah atau gagal. Itu tidak membuatmu lemah atau tidak berhati nurani. Sebaliknya, pergi bisa menjadi salah satu keputusan terkuat dan paling penuh rasa hormat terhadap diri sendiri yang pernah kamu buat. Bayangkan kamu berdiri di persimpangan jalan. Satu jalur terasa familiar, tetapi penuh rintangan dan lubang. Jalur lainnya tidak diketahui, tapi menjanjikan kedamaian dan kemungkinan baru. Pergi berarti memilih jalur kedua, bukan karena itu lebih mudah, tapi karena itu menghargai nilai waktu, energi, dan kesejahteraanmu. Misalnya, kamu berada dalam hubungan di mana kamu terus mencari kejelasan. Setiap percakapan terasa seperti permainan catur, penuh perhitungan, tidak pasti, dan melelahkan. Kamu mengungkapkan kekhawatiranmu dengan harapan untuk mendapatkan solusi, namun hanya dihadapi dengan pembelaan atau diam. Hari demi hari, minggu demi minggu, masalah yang sama tetap ada. Kamu merasa kehilangan tidur, meragukan dirimu, bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Dalam hatimu, kamu tahu ini bukan hubungan yang seharusnya. Pergi dalam situasi ini bukan tentang menolak orang lain, ini tentang melindungi kedamaianmu. Ini adalah pernyataan bahwa kamu mencintai diri sendiri cukup untuk mundur dari sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilaimu. Dan ingat, ini bukan soal menjadi egois. Ini tentang rasa hormat terhadap diri sendiri. Pikirkan alternatifnya, tetap berada dalam hubungan yang menguras emosimu, di mana kamu terus berjuang untuk mendapatkan validasi atau kejelasan, tidak akan memberi manfaat bagi kalian berdua. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang mengangkatmu, yang usahamu dihargai dengan timbal balik dan rasa hormat. Tetap dalam kekacauan bukanlah cinta, itu adalah rasa takut. Takut akan hal yang tidak diketahui, takut sendirian, atau takut memulai dari awal. Namun, inilah kenyataannya, meninggalkan bukan berarti kamu melarikan diri, itu berarti kamu bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Meninggalkan bukanlah hal yang mudah, dan tak ada yang bilang itu gampang. Akan ada saat-saat keraguan dan kesedihan. Kamu mungkin akan bertanya pada diri sendiri apakah keputusan yang kamu buat sudah benar. Tapi percayalah, ketika kamu memilih untuk pergi dari apa yang sudah tidak lagi melayani kamu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik.
Dan disitulah letak kekuatan sejati, memiliki keberanian untuk melepaskan meski itu menyakitkan dan mempercayai bahwa kamu sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, jika kamu sedang berada di persimpangan jalan saat ini, saya mengajak kamu untuk berhenti sejenak dan merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya berkembang dalam hubungan ini atau hanya bertahan hidup? Jika jawabannya yang terakhir, mungkin sudah saatnya untuk mengambil langkah itu. Pergi bukan berarti menutup pintu untuk orang lain, tapi membuka pintu untuk kedamaianmu sendiri, kemungkinan baru, dan hidup yang benar-benar mencerminkan nilai-nilaimu. Ingat, kamu tidak sedang meninggalkan cinta, kamu sedang menuju cinta yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Nomor 10. Fokus pada pertumbuhanmu, bukan reaksinya. Hal yang wajar jika kita bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan tentang saya? Atau, kenapa dia tidak merespons seperti yang saya harapkan? Atau, apa yang seharusnya saya lakukan agar dia lebih memperhatikan? Namun, saya ingin memberi penjelasan yang tegas, reaksi dia, baik itu positif, negatif, atau bahkan tidak ada sama sekali, tidak mendefinisikan nilai dirimu. Itu tidak pernah dan tidak akan pernah begitu. Bayangkan ini, kamu sudah berusaha dengan seseorang, mengirim pesan, merencanakan sesuatu, menunjukkan minat yang tulus, tetapi reaksinya hanya dingin. Alih-alih terjebak dalam perangkap memikirkan setiap gerakannya. Coba mundur sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apa yang situasi ini ajarkan tentang diriku dan hubungan yang saya inginkan? Mungkin ini mengajarkanmu tentang kesabaran, atau mengingatkanmu untuk menyadari kapan seseorang tidak sesuai dengan energimu, dan untuk pergi dengan martabat. Inilah saatnya untuk mulai tumbuh. Kamu berhenti mengejar pengakuan dari luar dan mulai bekerja pada dirimu sendiri. Jika reaksinya atau ketidakhadirannya membuatmu merasa tidak nyaman, gunakan ketidaknyamanan itu sebagai bahan bakar untuk meningkatkan dirimu. Fokus pada hal-hal yang selama ini kamu tunda, apakah itu berolahraga, memulai proyek yang kamu cintai, atau bahkan mengambil waktu untuk merawat kesehatan mentalmu. Sekarang, mari kita lebih dalam lagi. Ketika kamu menjadikan pertumbuhanmu sebagai prioritas, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kamu mulai menjadi orang yang selalu kamu inginkan. Kamu akan merasa kepercayaan dirimu meningkat, kedamaian batinmu menjadi lebih sedikit bergantung pada orang lain, dan kamu mulai menarik orang-orang yang menghargai dan menghormati dirimu apa adanya, bukan karena siapa yang kamu coba jadi untuk mereka. Katakanlah kamu memutuskan untuk fokus pada tujuanmu sendiri, bukan lagi terobsesi dengan sinyal-sinyal yang membingungkan darinya. Kamu mendedikasikan dirimu untuk hal-hal yang nyata, seperti belajar keterampilan baru atau menghabiskan waktu dengan teman-teman yang benar-benar mendukungmu. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa reaksinya hanyalah kebisingan di latar belakang kehidupanmu yang jauh lebih besar. Ironisnya, begitu kamu melepaskan dan fokus pada dirimu sendiri, kamu menjadi lebih menarik. Orang-orang tertarik pada kepercayaan diri, kepada mereka yang menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ini bukan tentang memainkan permainan atau berpura-pura tidak peduli, tetapi tentang benar-benar memahami bahwa nilaimu sudah melekat pada dirimu, bukan karena tindakan orang lain. Izinkan saya memberikan sebuah pepatah stoik, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Pahami ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Apa artinya dalam praktik? Itu berarti bahwa tidak peduli bagaimana seseorang bereaksi, kamu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kamu merespons. Apakah kamu akan membiarkan perilaku mereka mengganggu kamu, atau akan kamu jadikan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai? Inilah tantangan untukmu, luangkan waktu 10 menit hari ini untuk merenung tentang apa yang telah kamu pelajari dari situasi ini. Tulis 3 cara kamu bisa tumbuh karenanya, kemudian ambil tindakan. Mungkin itu dengan memulai kebiasaan yang membangun kepercayaan dirimu, atau melepaskan seseorang yang tidak membalas energimu. Apapun itu, jadikan itu tentang dirimu, bukan dia. Kamu adalah karakter utama dalam ceritamu. Fokuslah pada menjadi orang yang selalu kamu inginkan. Orang-orang yang tepat akan melihatnya, dan bahkan jika mereka tidak, kamu tetap menjalani hidup yang memuaskan, dan bukankah itu kemenangan sejati? Jadi, itulah cara untuk menavigasi dinamika kompleks ketika dia menjauh, dan belajar bagaimana merespons dengan ketenangan, rasa hormat terhadap diri sendiri, dan kekuatan emosional. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini,
biarkan itu menjadi ini, nilai dirimu tidak ditentukan oleh tindakan atau reaksi orang lain. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, kamu bisa berdiri teguh pada nilai-nilai kamu, memprioritaskan kedamaianmu, dan menunjukkan kekuatan melalui respons yang terkendali. Ingat, ini bukan tentang mengendalikan bagaimana orang lain melihat atau merespons kamu, tetapi tentang menguasai emosimu sendiri dan tetap setia pada dirimu. Ketika kamu memilih untuk memimpin dengan martabat dan kasih sayang, kamu secara alami menarik rasa hormat dan menciptakan dasar untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Ketenangan emosional adalah kekuatan terbesarmu. Mengejar hanya mengurangi rasa hormat dirimu, sementara kepercayaan diri menarik lebih banyak daripada keputusasaan. Meninggalkan permainan emosional bukan berarti menyerah, itu berarti memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Pernahkah kamu menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana kamu menghadapinya, dan apa yang kamu pelajari? Tulis pemikiranmu di komentar di bawah, mari mulai percakapan yang bermakna. Kita semua di sini untuk belajar dan berkembang bersama. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya dengan seseorang yang perlu mendengarkan pesan ini. Dukunganmu membantu menyebarkan wawasan ini kepada lebih banyak orang yang menghadapi tantangan serupa. Dan sebelum pergi, pastikan untuk menonton video rekomendasi yang ada di layar sekarang. Mereka akan membahas lebih dalam lagi tentang dinamika hubungan dan strategi stoik untuk membantu kamu menguasai emosimu dan meningkatkan hubunganmu. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa, tetap tenang, tetap kuat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.